Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita masih di Ilmul Ma'ani bab pertama tentang khobar dan insya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala musannifuna thaniyan wal iltimasi wa qawlika liman yusawika la tabrah min makanika hatta arja ilaika. Qala musannif rahimahullah thaniyan al iltimasu ka qawlika liman yusawika la tabrah min makanika hatta arja ilaika ka'an yakuna zamilan laka aw sadiqan kharajta ma'ahu ila ghardin ma wa qultu lahu dhalika wa hadha nahyun nusammihu iltimasan li'annahu min musawin li musawihi ay min niddin liniddihi mithlu dhalika aidan an taqula li jamilika masalan la tab'ath bi kitabi fahada aidan iltimasun amma law qala al walidu libnihi la tabrah min makanika hatta atiyaka fahada nahyun haqiqiyun ma'a anna al kalimata wahidatun lakin hiya min al abi libnihi nahyun haqiqiyun li'annahu talaba minhu al kaffa ala wajhil isti'la'i wa hiya minas sadiqi lis sadiqihi iltimasun amma minal ibni li abihi ay law qala al ibnu li abihi ya abati la tabrah min makanika hatta atiyaka fahada min babi tarajji. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wal iltimas, yaitu dari nahi bisa keluar ke makna iltimas. Larangan bermakna wajib dia tinggalkan, tapi bisa bermakna iltimas. Kaqaulika lam liman yusawik. Sudah lewat di amar iltimas. Seperti ucapan kamu kepada orang yang sama denganmu. La tabrah min makanik. Teruslah di tempatmu. Hatta arji'a ilaik. Sampai saya kembali kepadamu. Ya, teruslah di tempatmu sampai saya kembali kepadamu. La tabrah di sini jangan pergi. Nah, kan larangan. La tabrah. Jangan pergi. Jangan tinggalkan. Jangan menghilang. Kan begitu maknanya. Larangan. Yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin al-iltimas. Seperti perkataan kamu terhadap yang sama denganmu, la tabrah min makanika hatta arji'a ilaik. Ka'an yakuna zaminan lak. Seperti misalnya itu adalah zamilmu, temanmu, as-sadiqon, ya, atau sahabat. Kharajta ma'ahu ila ghardin ma. Kamu keluar bersamanya kepada suatu tujuan apapun itu. Wa qultulah dzalik. Dan kamu katakan wa qultalahu dzalik, dan kamu katakan itu padanya. Wa hadan nahyu nusammihil iltimasan. Larangan ini kita namakan iltimas. Kenapa? Li'annahu min musawin li musawi. Karena dia dari yang sama kepada yang sama dengannya. Ai min niddin li niddih. Dari yang setara dengannya ke yang setara dengannya. Mithlu dzalika aidan an taqul li zamilik masalan. Contoh lain juga, kamu katakan kepada temanmu misalnya, la ta'abas bi kitabi. Jangan kamu bermain-main dengan kitabku. Kan? Ini juga iltimas. Ini juga iltimas. Adapun lau qala al-walid li ibni. Adapun kalau seorang tua, seorang ayah berkata kepada anaknya, la tabrah min makanik hatta atiyak, hada nahyun hakiki. Ya kan?
Ini nahi hakiki namanya. Ma'annal kalimat wahidah. Padahal kalimat kan sama ini. Tadi la tabroh min makanik, ini juga la tabroh min makanik. Ya kan? Sama kalimatnya. Lakin hiya minal ab libnihi. Akan tapi kan itu dari bapak ke anaknya. Nahun hakiki. Larangan yang sebenarnya karena dari atas ke bawah. Lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Li'annahu talaba minhul kaffa ala wajhil isti'la. Itu dia. Dan dia meminta darinya untuk berhenti ala wajhil isti'la secara tinggi. Wahya minas sadiq. Terus wahya minas sadiq li sadiqihi iltimas. Sementara dia yang pertama dari teman ke temannya itu iltimas. Amma minal ibn libni li abi. Adapun dari anak ke ayah. Gimana lagi ini? Ini bentuk ketiga. Tak? Pertama kan teman ke teman. Kedua ayah ke anak. Adapun kalau dari anak ke ayah. Aila qolal ibn li abi. Yaitu kalau seorang anak berkata kepada bapaknya. Ya abati la tabroh min makanik. Hatta atiak. Dia bilang wahai bapakku. La tabroh min makanik. Sampai datang. Jangan kamu pindah dari tempatmu sampai saya datang kepadamu. Hada min bab at-taroji. Ini dalam bab apa? Taroji. Kita tidak namakan doa ya. Karena doa itu kan dari hamba ke Allah. ثم قال مصنفون ثالثا والتمني نحو لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي. قال مصنف رحمه الله ثالثا التمني مثل لا تطلع في قوله الشاعر يا ليل طل إلى آخره. فهذا يحب أن يشهر فيقول يا ليل طل فهو لديه سهرة فيريد أن يطول الليل. والمراد بالأمر في قوله طل التمني لأنه موجة لغير العاقل. كذلك يا نوم الزل يفيد التمني يريد أن يذهب عنه النوم. وأيضا يا صبح قف لا تطلعي يريد أن يبقى الليل. وشاهد في قوله لا تطلع فهو نهي لكنه لا يراد به المعنى الحقيقي لأنه يخاطب ما لا يعقل وخطاب ما لا يعقل معناه التمني لأنه ليس بفاهم. كذلك لو قال المريض يا مرض لا تعلمني فنقول هذا للتمني أيضا. وكذلك يا مطر لا تنقطع للتمني. وكل ما خاطبنا به ما لا يعقل فهو للتمني. ومن التمني أيضا قول الشاعر يا نقو لا نسأمي أن تدركي ملكا. فالنهي هنا للتمني في قوله لا تسأمي لأن الناقة لا نعقل. وقد سبق لنا أن الضابط فيما هو للتمني من الأمر أن يخاطب به ما لا يعقل. فكذلك في نهي. Kata beliau wat tamanni. Yang ketiga dia bisa keluar dari nahi ke tamanni. Contoh ucapannya la tatlu. Jangan kamu terbit. Dalam perkataan penyair ya lailutul. Ya naumuzul. Ya subuhu kif. La tatlu. Wahai malam panjanglah. Wahai tidur ngantuk hilanglah. Wahai subuh berhentilah. Jangan terbit. Iya, jangan terbit. Nah, ini dia melarang tapi maknanya berharap, berangan-angan. Karena tidak mungkin. Ya kan? Berangan-angan di sini. Iya. Yang ketiga tamanni maknanya seperti la tatlu.
dalam perkataan penyair ya lailutul ila akhir. Hada yuhibbu ayashar, ini mau begadang. Dia mau begadang. Fayaqulu ya lailutul, maka dia berkata wahai malam panjanglah. Wa ladaihi sahra, dia di sisinya begadang. Tidak mau tidur. Fayuridu ayatulal lail, maka dia ingin malam itu panjang. Wal muradu bil amr fi qawlihi tul tamanni. Itu dalam amar kan? Amar. Ini tamanni. Li'annahu muwajjahun li ghairil akil. Dan dia diarahkan kepada yang tidak berakal. Kadzalika ya naumuzul. Demikian pula ucapan ya naumuzul. Ini yufidu tamanni. Ini juga memberikan faedah tamanni, bukan perintah. Ini yang sudah lewat. Ya. Yuridu ayyadhhaba anhu naum. Dia ingin tidur itu pergi darinya. Wa aidon ya subuh kif la tatlu. Yuridu ayyabaqal lailu. Dia ingin malam itu tetap. Maka syahidnya dalam perkataannya la tatlu. Dia nahi akan tapi tidak diinginkan dengannya makna hakiki. Li'annahu yukhatibu ma la ya'qil. Karena dia mengajak bicara yang tidak berakal. Nah, dan ini kaidahnya wa khitabu ma la ya'qil ma'nahu tamanni. Dah, fil amr atau nahi kan? Di amr juga kemarin tamanni kalau mengkhitab yang tidak berakal. Kalau dalam larangan tamanni juga karena mengkhitab yang tidak berakal. Ini kaidahnya ya, wa khitabu ma la ya'qil ma'nahu tamanni li'annahu laisa bifahim. Karena dia tidak paham. Karena dia tidak paham. Kadzalika law qala al-marid. Demikian pula kalau seorang yang sakit berkata, ya maradu, la tu'limni. Wahai sakit, jangan menyakiti saya. Dia mengajak bicara penyakit, ya kan? Fanaqulu hadalit tamanni aido, ini tamanni juga. Ya, maka dalika demikian pula ya mator. Datang koti, wahai hujan, jangan berhenti. Dia bilang ke hujan, wahai hujan jangan berhenti. Ini juga litamanni. Wa kullu ma khatabana bihi ma la ya'qil fahuwa litamanni. Maka setiap yang kita ajak bicara dengannya yang tidak berakal, maka itu namanya apa? Tamanni. Minat tamanni aidan qaulu syair. Termasuk tamanni juga adalah perkataan penyair. Ya naku la tas'ami an tudriki malika. Dia bilang wahai onta, jangan kamu bosan. Nah, jangan kamu bosan. An tudriki itu mansub ya. Au tudriki mansub dengan an mudmarotan setelah apa? Au yang bermakna ila. Au yang bermakna ila. Di mananya wahai onta, latas ami, jangan kamu bosan sampai menjumpai malika. Paham kan? Maka nahi di sini adalah tamanni dalam ucapannya latas ami karena onta tidak berakal. Rian nakota la ta'kil. Wa qad sabaqa lana anna dhabit fi ma huwa tamanni. Dan lewat bahwasanya ketentuan pada apa yang merupakan tamanni minal amar dari amar. Ayu khotab bihi ma la ya'kil. Dia diajak bicara yang tidak berakal. Kadzalika fin nahi, sama di nahi juga seperti itu. ثم قال مصنفون رابعا والتحديد وقولك لخادمك لا تطيع أمري. قال مصنف رحمه الله رابعا التحديد كقول السيد لخادمه لا تطيع أمري فهو لا ينهاه أن يطيع أمره ولكنه يحدده. ومن ذلك أيضا قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. لا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذه تهديد ولكن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لهؤلاء الذين يتقلبون في البلاد. ولهذا قال تعالى بعدها متاع قليل
thumma ma'wahum jahannamu wa bi'sal mihadu. Wa mithalu qawlu Amr ibnu Kulthum fi mu'allaqatihi, ala la yajhalan ahadun alaina fanajahala fawqa jahlil jahilina. Fal maqsudu bin nahyi huna at-tahdidu li ghairihi bi annahum in jahilu fasayajhalu alaihim aktsara. Wa min at-tahdidi an yaqula al-abu libnihi la tantadhir ad-duyufa aw la tusalli fil masjidi jama'atan aw la tusalli ma'al jama'ati, ka'annahu yaqulu fil mithalainil akhiraini masalan in kunta shadiqan fala tusalli fa ana wara'aka. Idzan fal hasilu anna tahdida yarji'u ila qarinatil ahwali wa kullu hadhil ma'ani al-arba'ati tustafadu min qara'inil ahwali. Walakin hal ya'ti an-nahyu li ghairi dhalika? Na'am. Qad ya'ti li ma'anin ukhra kat ta'jizi fima law qulta li syakhsin la ta'kul ta'aman. Fal maqsudu min hadha ta'jizuhu li'annahu la ahada yastati'u an yabqa biduni ta'amin. Wa qad ya'ti an-nahyu litaswiyati kama fi qawlihi ta'ala fasbiru aw la tasbiru. Wa dalilu ala taswiyati qawluhu ta'ala sawa'un 'alaikum. Wa qad ya'ti li irsyadi mithlu la tu'ayyir akhaka bidhanbin fata'malahu. Fal maqsudu min hadha al-mau'izatu wan nashu wa mithlu qawlina la tadnu minal asadi fayakulaka. Fahadha irsyadun yatadammanu at-tahdhira wa mithlu qawlihi sya'ir wa mithlu qawli sya'iri la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Fahadha al-irsyadi li'annahu mau'izatun. Wa minal irsyadi aidan qawlu sya'iri la yarkanan ahadun ilal ihjami yaumal wagha mutakhawifan li hamaimi. Fahadha nahyun yufidul irsyada li'anna hadha min babin nasihati. Wa ala kulli halil ma'ani kathiratun walladhi yu'ayyinuha huwa siyaqu. Wa hadzal kalamul ladhi yuqarru bihil ulama'u fi hadhil babi wa ghairuhu yadullu ala ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah min annahu laisa fil lughati syai'un yusamma majazan li'annahu ma damatil siyaqatu wal qara'inu hiya allati tu'ayyinul ma'ani fa inna kulla lafdhin fi siyaqihi wa fi qarinatihi yakunu haqiqatan fima dalla alaihi. Baik. Makna yang keempat dan ini makna terakhir yang beliau sebutkan ya untuk nahi at-tahdid sama dengan amar kemarin. Kaqaulika liqadimik, seperti ucapan kamu kepada pelayanmu, la tuti amri, jangan kamu taati perintahku. Paham kan? Jangan kamu taati perintahku. Ini bukan dia larang, tapi ini apa? Ancam. Dah? Diancam pelayannya. Iya. Makna yang keempat tahdid, seperti perkataan Tuhan kepada pelayannya, la tuti amri. Ini dia tidak melarangnya untuk mentaati perintahnya, akan tapi dia mengancamnya. Dari sini juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala,
La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-sekali berbolak-baliknya orang kafir di dalam negeri itu membuat kamu tertipu. Ini ancaman. Akan tapi bukan untuk Rasul. Innama lihaula'i alladzina yataqallabuna fil bilad. Akan tapi untuk orang yang berbolak-balik di mana? Di daerah, di negeri, di kota itu. Walihada qala ta'ala ba'da, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, mata'un qalil, itu berkeliling-keliling, itu hanya perhiasan yang sementara, yang sedikit. Tsumma ma'awahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka kan apa? Neraka jahannam. Fabi'sal mihad, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Artinya di sana ada orang kafir, dia bertamasya, berjalan-jalan ya Indonesia misalnya, setelah itu ke Eropa, setelah itu ke, jangan tertipu. Itu hanyalah mata'un qalil, kemudian setelah itu adalah neraka jahannam bagi orang kafir. Mirip juga dengannya adalah ucapan Amr ibn Quthum di gantungannya, ala la yajhalan ahadun alaina fanajahalu fawqa jahlil jahilina. Dia bilang, ala ketahuilah, la yajhalan ahadun alaina. Jangan sekali-sekali seorang ya merasa tidak tahu tentang kami. Kami akan ya jahil juga terhadapnya di atas yang dia jahili kami. Jadi kalau kamu tidak tahu kami, ya kami juga tekan tidak tahu. Kan? Ini juga maksudnya adalah larangan di sini adalah tahdid, mengancam yang lain. Bahwasanya kalau mereka tidak tahu, maka dia tidak akan tahu lebih banyak lagi tentang mereka. Iya. Termasuk juga tahdid, perkataan bapak kepada anaknya, la tantadir duyuf. Jangan kamu tunggu tamu. Nah, ini bukan dia larang jangan tunggu. Nah, kalau kamu tidak tunggu, paham kan? La tusalli fil masjid jamaah. Jangan kamu sholat di masjid secara jamaah. La tusalli ma'al jamaah, atau jangan sholat bersama jamaah. Karena ka'annahu yaqulu fil mithalain akhirain masalan. Seperti misalnya kalau dia contoh, dia katakan pada dua contoh terakhir misalnya, in kunta shadiqan, kalau kamu jujur, fala tusalli, jangan kamu sholat. Fa'na wara'ak, saya di belakangmu. Nah, saya melihatmu. Kalau begitu kesimpulannya tahdid itu kembali kepada korina keadaan. Sama tuh dengan yang lain juga. Semua ini dari makna yang empat ini diambil dari korina apa? Keadaan. Akan tapi apakah datang nahi untuk selain itu? Selain empat ini maksudnya. Kata Syekh iya. Kadang datang untuk makna yang lain. Kata ajiz. Menunjukkan dia tidak apa? Menunjukkan dia tidak mampu. Bima lau kulta, pada apa yang kalau kamu katakan li syaksin kepada seorang, la takul aman, jangan kamu makan makanan. Maksudnya di sini adalah ta'jiz, menunjukkan dia tidak akan mampu karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk hidup tanpa makanan. Paham kan? Tidak ada seorang mampu untuk hidup tanpa apa? Makanan. Maka ini kamu tidak mampu hidup tanpa makanan. Ini ta'jiz. Ada juga datang larangan untuk bermakna taswiyah. Menunjukkan makna sama saja. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fasbiru aula tasbiru. Untuk amr kan fasbiru. Untuk nahi la tasbiru. Iya kan? Sudah lewat di amr juga ini ayat. Ini dalil atas taswiyah. Karena firman Allah setelahnya sawa'un alaikum. Sama saja atas kalian. Wa qadayatilil irsyad. Kadang datang bermana irsyad. Seperti la tu'ayyir akhok bidambin fata'amalahu. Jangan kamu mencela saudaramu dengan dosanya. Sehingga kamu akan melakukannya. Maksud dari sini adalah al-mau'idhah. Maksud sini la tu'ayyir akhok bidambin. Jangan kamu mencela saudaramu dengan dosa. Kemudian kamu melakukannya. Di sini adalah la tu'ayyir, bukan dia melarang. Paham kan? Tapi maksudnya apa? Al-mau'idhah wa nus, memberikan peringatan dan nasihat. Iya kan? Artinya ini adalah irsyad. Ini tuntunan. Ini memberikan apa? Ya.
tuntunan nasihat kepadanya, ya petunjuk. Wa mitlu qaulina seperti ucapan kita, la tadnu minal asad fayakulak. Jangan kamu dekat dari singa sehingga dia akan memakanmu. Sama tak? Ini bukan dia melarang, tapi apa? Mengirsyadnya. Ya, menuntunnya supaya jangan dekat singa, nanti singa akan makan dia. Ini semua irsyad. Terkandung kalau irsyad itu ciri-ciri irsyad adalah ya tadhammanu tahdir. Terkandung di dalamnya peringatan. Itu ciri-ciri irsyad. Paham kan? Terkandung dalamnya apa? Peringatan. Seperti perkataannya penyair, la tanhanu khuluqin wa ta'tiya mitlah. Arun alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang dari sebuah akhlak sementara kamu melakukannya. Arun alai, aib bagimu. Kalau kamu lakukan itu hal yang besar. Ini irsyad. Karena ini nasihat. Termasuk irsyad juga perkata penyair. La yarkananna ahadun ilal ihjami. Yaumal wago mutakhawwifal lihami. Ini sama juga. La yarkanan. Ya ahadun ilal ihjami. Jangan seorang ya condong kepada ihjam. Ini kan, ini juga apa? Ini larangan tapi memberikan faedah apa? Irsyad. Lianna hadza min babin nasihat. Karena semua ini membab apa? Nasihat. Jadi kalau dalam bab nasihat itu maksudnya apa? Irsyad. Iya kan? Dari sini kita bisa pahami perkataan Nabi kepada Mu'ad, la tada'anna dubura kulli shalah. Jangan kamu pernah tinggalkan di ujung solatmu untuk berkata Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika husni ibadah. Bukan melarang ini. Tapi apa? Mengirsyadnya. Nabi menuntunnya supaya membaca itu setelah di penghujung solat. Iya kan? Ya. Ala kulli hal al-ma'ani katsira. Maknanya banyak. Walladhi yu'ayyinuha huwa siyaq. Yang menentukannya nanti itu konteks. Ini kalam ya yukirru bihil ulama. Ini kalimat yang dijelaskan oleh para ulama di hadal bab, dalam bab ini wa ghairu dan selainnya. Ya dulu ala ma dhahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan apa yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang akan datang nanti di pembahasan majaz dan hakiki. Min annahu laisa fil lugha syai'un yusammi majazan. Bahasanya tidak ada dalam bahasa itu yang dinamakan dengan majaz. Ya kan? Sebenarnya tadi kan majaz toh, dia melarang kan hakiki, tapi dia mau irsyad. Berarti majaz karena menggunakan kan. Tapi kan tidak jadi majaz karena ditentukan oleh apa? Siat. Dipaham kan? Ini katanya tidak ada namanya majaz. Karena li'annahu madamatis siyaqati wal qara'in hiyallati tu'ayyinul ma'ani. Karena selama konteks dan korina dialah yang menentukan maknanya. Fa inna kulla lafdhin fi siyaqih, maka seluruh lafaz itu berada di konteksnya. Wa fi qarinati, dan dalam korinanya yakunu hakikotan fi madalat alaih. Maka dia menjadi hakikat pada apa yang ditunjukkan padanya. Ini yang beliau katakan. Kita lanjut lagi besok itu yang setelahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama latihan? 4 ya. Tambah lagi. Katanya itu 20 baru bagus. Kalau 20 pasti bagus, 20. Cuman haknya jadi hak ya. Nah, beberapa hak jadi hak. Fahada. Mungkin terlalu tajam dilatih ya. Kasih tajam lagi sedikit. Alhamdulillah.